Shalom, selamat malam rekan-rekan pembawa solo yang diberkati Tuhan. Apa kabar pada malam hari ini? Masih semangat untuk beribadah di rumah aja? Saya yakin dan percaya teman-teman semua yang berada di rumah aja dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Ya, pada saat ini saya mengajak rekan-rekan yang berada di rumah aja, mari kita persiapkan hati dan pemikiran kita, mari kita fokuskan hati dan pemikiran kita untuk beribadah, memuji, memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam rekan-rekan pembawa sulu yang ada di rumah. Kita beryakinan percaya bahwa kita boleh bersyukur kepada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh merasakan semua apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pada malam hari ini kembali kami pengurus dan semua teman-teman gerakan pembawa sulu Koros 1 Palu mengadakan ibadah online. Saya jemput kita semua untuk berdiri, kita angkat pujian, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita boleh bertepuk tangan sama-sama semua di rumah. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati yang penuh syukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati yang penuh rasa syukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab 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 Dia girangkanku. Silakan duduk teman-teman pembawa sulu yang ada di rumah. Pada malam hari ini, mari kita persiapkan hati dan pemikiran kita untuk masuk lebih jauh lagi dalam ibadah gerakan pembawa sulu. Ada kesempatan untuk kita, untuk saat ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita merenungkan setiap kasih dan kesetiaan Tuhan. Kita mengakui bahwa Dia Allah yang setia dalam kehidupan kita. Allah yang mulia di dalam kehidupan kita. Dan Allah yang selalu memelihara kehidupan kita. Mari kita ambil waktu teduh. Waktu saat teduh ini di hadapan Tuhan. Kita mau mensyukuri setiap berkat-berkat Tuhan. Dalam suasana doa kita, dalam suasana saat teduh kita, mari kita angkat pujian. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia.
Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau lebih dari harta Tuhan, lebih dari harta. Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta Tuhan, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan, Kau tunjukkan kasih setia. Engkau Allah yang menyediakan setiap keperluan kami. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Makasih Tuhan. Sekali lagi kami mau katakan pujian ini. Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
setia Tuhan, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Engkau sudah memelihara kami dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini kami mau bersyukur atas setiap pemeliharaan-Mu, karena kami yakin dan percaya Engkau Allah yang setia dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya yakin dan percaya teman-teman pembawa sul yang ada di rumah, yang menyaksikan streaming ini, kita dipenuhi dengan sukacita yang baru, dengan semangat yang baru, karena kita punya Tuhan yang hebat. Saya undang kita semua untuk berdiri, mari kita angkat pujian, betapa hebat, betapa kuat. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan
Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silakan duduk, saudara-saudara sekalian gerakan membawa sul yang ada di rumah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mempersiapkan hati kita untuk ditaburi firman Tuhan pada malam hari ini. Sehingga firman Tuhan yang akan terus membawa kita untuk tetap setia sampai pada akhirnya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita Tuhan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, kami mau tetap setia Tuhan, menanti janjimu. kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami, sampai kami dapat mahkota kehidupan itu Tuhan. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Teman-teman diberkati Tuhan yang ada di rumah, teman-teman GPS yang diberkati Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk berkumpul bersama. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan, namun sebelum kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberkati kami dalam persekutuan kami malam hari ini. Dan ini saat yang terpenting buat kami untuk belajar dari firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat belajar dengan baik tentang firman ini. Tuhan tolong kami biarlah Roh Kudus Tuhan hari di hati di pikiran kami.
Sehingga kita akan belajar firman ini, maka Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, memampukan kami untuk memahaminya dengan baik, dan menjadikan kami pelaku firman dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Malam hari ini kita akan belajar bersama satu bagian firman Tuhan. Saya undang kita untuk membuka kitab kita bersama-sama. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan, saya akan membacakannya buat teman-teman, teman-teman boleh mengikutinya. Pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini dalam ibadah gerakan pembawa sul Korup 1 Palu terdapat dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Saya akan baca buat kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke Laut Besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan. Ini untuk pergi menduduki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Teman-teman GPS yang diberkati Tuhan, yang ada di rumah yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini, saat-saat ini kita sedang dalam keadaan yang sulit, begitu. Ada banyak hal yang membuat kita mungkin bisa dibilang galau. Kenapa? Waktu-waktu kita untuk bisa berkumpul dengan teman-teman kita sekarang tidak bisa lagi berkumpul. Waktu-waktu di mana kita mungkin bisa santai atau kemanapun tempat kita mau pengen pergi untuk menikmati hari-hari kita, sekarang kita tidak bisa lagi lakukan hal yang sama. Mungkin kita sedang punya niatan untuk pergi jalan-jalan mungkin, dan saat-saat ini kita tidak bisa lagi lakukan hal-hal itu karena banyak hal yang membuat kita takut. Bahkan mungkin kita tidak diizinkan oleh orang tua kita untuk keluar. Dan saya sampai hari ini masih ingat semestinya, saya kurang tahu tanggal pastinya, bulan ini mestinya kita ada di Jakarta untuk mengikuti pelantikan dan pengutusan Opsir Bala Keselamatan. Itu sudah direncanakan oleh GPS Korup 1 Palu dan saya salah satu orang yang berencana untuk ikut kegiatan itu. Tapi semuanya itu batal karena situasi. Semuanya itu dibatalkan karena memang kita tidak bisa ke sana. Kita harus mengikuti aturan pemerintah untuk tidak bisa keluar kota hari-hari ini. Nah, teman-teman GPS yang diberkati Tuhan, mungkin kita juga merindukan untuk berkumpul dengan teman-teman kita di sekolah. Saya tahu saudara-saudara walaupun belajar itu agak sulit, begitu, tapi saya tahu kita pasti rindu untuk sekolah. Saya tahu kita pasti rindu untuk bertemu dengan teman-teman kita di sekolah. Saya tahu kita pasti rindu untuk bertemu dengan teman-teman kita di kampus, dimanapun kita belajar hari ini. Semua kerinduan-kerinduan itu pasti kita miliki, tapi semua itu kita tidak bisa jalani hari ini karena situasi ini membuat kita
terkurung atau bisa dikatakan sedikit terperangkap dalam situasi ini. Nah teman-teman GPS yang diberkati Tuhan, inilah keadaan yang kita hadapi. Hampir semua orang, bukan hanya kita orang-orang muda Korop Satu Palu, bukan hanya kita orang-orang muda Kristen, tapi hal ini dialami oleh semua orang. Tapi teman-teman yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang mungkin akan sedikit mengobati rasa rindu kita untuk semua hal yang pingin kita lakukan tapi kita tidak bisa lakukan itu. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, pembacaan kita hari ini terdapat di Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 12 tadi. Itu berbicara tentang kisah di mana Yosua yang adalah orang Israel, yang adalah kaum dari bangsa Israel, yang diperintahkan atau dipercayakan oleh Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan, untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa itu, kepada bangsa Israel untuk mereka duduki. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, namun yang menjadi masalah hari ini adalah yang akan kita pelajari bersama. Ternyata tempat di mana orang Israel akan masuk atau tempat atau yang bisa yang Alkitab sebut sebagai tanah perjanjian itu, tempat itu bukanlah tempat yang kosong. Tempat itu bukanlah tempat yang tidak memiliki penduduk. Di tempat itu ada penduduknya, di tempat itu banyak orang yang ada di sana, ada bangsa besar yang sudah duluan tinggal di sana. Tapi tempat itu dijanjikan untuk menjadi tanah atau dijanjikan untuk menjadi milik dari bangsa Israel. Nah saudaraku diberkati Tuhan, yang menjadi masalahnya adalah ada pada titik yang namanya Yosua. Yosua adalah pemimpin yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel ketika mau masuk ke tanah perjanjian yaitu Kanaan. Nah saudaraku diberkati Tuhan, kita akan belajar hari ini tentang tokoh yang namanya Yosua. Orang yang dipilih oleh Tuhan itu untuk menjadi pemimpin bangsa Israel memasuk ke tanah perjanjian. Hari ini, dalam kesempatan ini, saya rindu kita belajar tentang apa yang telah Yosua alami, entahkah itu hal yang baik, hal yang buruk, hal yang menyenangkan, hal yang tidak menyenangkan, hal yang mungkin menyakitkan bagi Yosua, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah teman-temanku yang diberkati Tuhan, hari-hari ini kita seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa hari-hari ini kita sedang punya banyak kerinduan untuk melakukan banyak hal. Tapi kita terbatasi oleh situasi yang membuat kita tidak bisa melakukan banyak hal. Itu adalah tantangan hidup kita. Itulah masalah dan persoalan hidup kita. Nah teman-teman diberkati Tuhan, hari ini kita belajar tentang Yosua yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa itu. Yosua bukan orang yang tidak punya masalah. Bahkan saya mau bilang Yosua waktu itu dia punya masalah besar ternyata. Kenapa? Saudara bisa bayangkan, saya waktu belajar bagian ini, saya berpikir begini, masalah yang dihadapi Yosua, itu masalah yang berbicara tentang masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masalah yang dihadapi Yosua atau permasalahan yang sedang dialami Yosua, itu berbicara tentang yang lalu, yang sedang dia jalani, dan yang pasti akan dia jalani. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika Musa memimpin bangsa Israel dan juga Harun memimpin bangsa Israel, mereka memimpin bangsa Israel dari Mesir, keluar dari Mesir, dan hidup selama dalam kurun waktu yang sangat lama di padang gurun, tapi mereka tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Tapi Yosua, saudara, Yosua sudah mengalami masalah pertama ketika dia ada di tanah Mesir. Ketika Yosua ada di tanah Mesir, dia sudah mengalami masalah. Kenapa? Karena bangsanya dalam status sebagai bangsa yang dijajah, atau status yang mereka sedang dalam keadaan yang diperbudak oleh bangsa Mesir. Yosua sudah mengalami perbudakan di tanah Mesir. Yosua juga adalah orang yang mengalami kesulitan yang dialami oleh bangsa itu ketika ada dalam perjalanan di padang gurun untuk menuju ke tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan. Yosua juga mengalami hal yang sama, yaitu mengalami perjalanan yang panjang itu. Nah saudaraku diberkati Tuhan, setelah akhir dari perjalanan bangsa itu, atau setelah akhir dari perjalanan Yosua selama menemani bangsa itu dalam perjalanan di padang gurun, masuk pada titik mau masuk ke tanah Kanaan. Di situ juga masih ada masalah. Kenapa? Di tanah Kanaan bukan tanah yang kosong. Tanah perjanjian yang harus mereka tempati bukan tanah yang tidak berpenduduk. Di sana ada penduduknya. Di sana ada orang yang sudah mungkin ratusan tahun tinggal di situ. Dan mereka harus masuk
dan mereka harus merebut tanah itu untuk menjadi tanah mereka. Nah saudaraku ini berkati Tuhan, ini masalah yang dihadapi oleh Yosua, sangat kompleks. Di Mesir dia masuk dalam jajaran orang-orang yang diperbudak oleh bangsa Mesir. Setelah keluar dari Mesir, Yosua juga masih mengalami yang namanya kesulitan selama perjalanan dalam waktu yang sangat panjang di padang gurun. Mau masuk ke tanah Kanaan, Yosua juga diperhadapkan dengan masalah yang besar, yaitu bahwa di tanah Kanaan itu punya bangsa yang besar. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, kita tahu cerita tentang Yosua. Dia masuk ke tanah perjanjian itu, di situ ada tembok yang besar yang namanya tembok Yeriko. Tapi dengan perintah Tuhan, dan Yosua mengikuti perintah itu, maka tembok itu runtuh mereka lakukan. Dan mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Yang pada akhirnya cerita dari Yosua adalah, Yosua berhasil menduduki tanah perjanjian itu, dan Yosua berhasil tinggal di sana, dan Yosua berhasil menjadi pemimpin yang baik bagi bangsa Israel. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya Yosua miliki, sehingga Yosua ini punya kekuatan yang hebat sampai dia bisa menjadi berhasil? Atau apa yang sebenarnya dimiliki oleh Yosua sehingga dia menjadi orang yang hebat, memimpin bangsa itu, dia menjadi orang yang hebat dalam semua hal, bahkan dikatakan, Alkitab mengatakan bahwa Yosua adalah orang yang berhasil memimpin bangsa Israel. Karena dia berhasil memasuki tanah perjanjian. Nah saudaraku ini berkati Tuhan, pembacaan yang kita baca tadi, ada satu ayat yang sangat menarik buat saya di sana. Ayat yang ke-8 bilang begini, saya akan baca buat kita semua. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, teman-teman GPS yang diberkati Tuhan yang ada di rumah saat ini, ayat ini dia bicara tentang Tuhan yang berbicara kepada Yosua. Tuhan bilang kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau berhati-hati dalam bertindak, dan engkau akan berhasil dan akan beruntung dalam perjalananmu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yosua punya masalah yang besar. Sejak di tanah Mesir, Yosua sudah hadapi masalah. Dalam perjalanan dalam waktu yang sangat panjang di padang gurun, Yosua juga hadapi masalah. Ketika mau masuk ke tanah perjanjian pun, Yosua juga masih menghadapi yang namanya masalah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tapi bagian ini, satu ayat firman Tuhan ini, yang Tuhan sampaikan kepada Yosua, itu mengingatkan kepada Yosua bahwa Tuhan bilang, jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam, supaya engkau berhati-hati dalam bertindak, dan perjalananmu berhasil, perjalananmu akan beruntung. Nah rekan-rekan GPS yang diberkati Tuhan, masalah-masalah hari ini sedang terjadi di hidup kita. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita mungkin sedang galau, karena tidak bisa melakukan banyak hal. Banyak hal yang mungkin kita pengen lakukan, tapi kita tidak bisa lakukan itu. Tapi yang paling penting di sini adalah bicara tentang masa depan kita. Yang paling penting sebagai orang muda adalah bicara tentang hidupmu ke depan mau jadi apa. Masa depanmu itu menjadi seperti apa. Apakah kita sudah tahu masa depan kita? Kita belum tahu kita akan kemana ke depan. Kita tidak tahu mungkin kita akan bekerja di mana. Kita tidak tahu kita akan berusaha atau memiliki usaha atau seperti apa. Kita tidak tahu apakah kita akan menjadi pengusaha atau mungkin menjadi pekerja-pekerja di tempat yang lain atau mungkin menjadi pekerja di pemerintahan. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, teman-teman GPS yang diberkati Tuhan, firman Tuhan malam hari ini, ayat 8 tadi, itu dia bicara tentang untuk menjadi berhasil. Tuhan bilang kepada Yosua, kalau kau mau berhasil dan kau mau beruntung, yang harus kau lakukan adalah perkatakan itu firman Tuhan, renungkan itu siang dan malam, supaya engkau berhati-hati dalam bertindak. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, saudara mau berhasil, saudara mau jadi orang sukses, saudara mau punya masa depan yang cerah, teman-teman mau jadi orang yang besar, Tuhan bilang apa? Renungkan firman itu siang dan malam, atau belajar firman itu dengan baik-baik.
maka engkau akan berhasil dan beruntung dalam perjalananmu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apakah pendidikan tidak penting untuk menjadikan kita berhasil? Sangat penting. Apakah belajar tidak penting untuk menjadikan kita menjadi orang yang berhasil? Sangat penting. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kurang pelajaran apa yang Yosua miliki? Mengalami masa sulit di tanah perjanjian, di Mesir. Mengalami masa sulit dalam perjalanan di padang gurun. Tapi Yosua orang yang sangat setia belajar di bawah didikannya Musa dan Harun. Yosua adalah orang yang selalu setia mendampingi Musa dan Harun dalam memimpin bangsa itu. Dia belajar bagaimana cara memimpin bangsa itu. Dia belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah. Bahkan dalam salah satu perjalanan bangsa itu, mereka dihadang oleh bangsa yang sangat besar namanya bangsa Amalek. Dan Yosua lah yang ditunjuk oleh Musa untuk menjadi pemimpin dari pasukan untuk berperang melawan bangsa Amalek. Nah, saudaraku yang berkati Tuhan, semua pelajaran yang sudah dialami oleh Yosua, semua tantangan yang sudah dialami oleh Yosua, semua kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Yosua, itu menjadi pelajaran penting, itu menjadi pelajaran besar bagi dia untuk menjadi modalnya untuk memimpin bangsa itu. Dia sudah belajar bagaimana cara memimpin dari Musa. Dia sudah belajar bagaimana cara memimpin dari Harun. Dia sudah belajar bagaimana cara menjadi pemimpin untuk berperang karena dia yang ditugaskan untuk memimpin pasukan berperang melawan bangsa Amalek. Tapi saudaraku yang diberkati Tuhan, pendidikan yang dialami Yosua, pendidikan yang sangat panjang sejak dari Mesir dan dalam perjalanan di padang gurun, semuanya itu dari sisi atau dari kriteria untuk menjadi seorang pemimpin, untuk memimpin bangsa itu sudah cocok. Yosua sudah punya sangat banyak pengalaman untuk menjadi pemimpin dari bangsa itu. Yosua sudah boleh dikatakan menjadi seorang yang punya segudang pengalaman, segudang pengetahuan untuk memimpin bangsa itu ketika masuk ke tanah Kanaan atau ke tanah perjanjian. Tapi saudaraku yang diberkati Tuhan, ternyata keberhasilan itu tidak hanya bicara tentang pengalaman hidup. Ternyata keberhasilan itu tidak hanya bicara tentang apa yang sudah engkau alami hari ini. Keberhasilan itu tidak bicara tentang pengalamannya Yosua yang berat itu. Keberhasilan Yosua tidak juga hanya berbicara tentang pendidikan atau pengetahuan yang dimiliki oleh Yosua. Keberhasilan Yosua tidak bicara tentang pengetahuan yang dia miliki atau pengalaman yang besar yang dimiliki, tidak. Tuhan bilang kepada Yosua, jangan lupa perkatakan itu firman, supaya engkau berhati-hati dalam bertindak dan menjadi berhasil dan beruntung dalam semua perjalananmu. Teman-teman GPS yang diberkati Tuhan, Yosua sadari, Yosua tahu, Yosua sangat mengerti bahwa semua yang dialami itu tidak cukup untuk menjadikan dia sebagai pemimpin yang besar. Pengalaman hidupnya sangat penting untuk menjadikan dia pemimpin besar. Pendidikannya sangat penting untuk menjadikan dia pemimpin besar. Pengetahuannya sangat penting untuk menjadikan dia menjadi orang besar atau menjadi pemimpin bangsa Israel. Tapi Tuhan bilang, yang paling penting dari semuanya adalah firman Tuhan. Renungkan firman itu siang dan malam. Belajar firman itu atau belajar Taurat itu siang dan malam. Maka engkau akan berhasil dalam semuanya. Tuhan bilang kepada Yosua, kalau kau renungkan firman itu, engkau akan bertindak hati-hati dan engkau akan berhasil dan beruntung dalam perjalananmu. Saudaraku diberkati Tuhan, Yosua menjadi salah satu pemimpin atau tokoh Alkitab yang sangat berhasil dalam memimpin bangsa Israel. Banyak keberhasilan, banyak hal-hal yang baru yang dicetuskan oleh Yosua dalam kepemimpinannya dalam memimpin bangsa Israel. Saya berani katakan hari ini, firman Tuhan berkata atau firman Tuhan yang kita pelajari bicara tentang keberhasilan dari Yosua. Bicara tentang keberuntungan dari Yosua atau menjadikan Yosua orang yang berhasil dalam perjalanan pelayanannya, dalam perjalanannya kepemimpinannya bagi bangsa Israel. Saudaraku diberkati Tuhan, saya, teman-teman yang ada di rumah, semua kita orang-orang muda Korup Satu Palu, kita pasti ingin menjadi orang yang berhasil. Kita pasti rindu menjadi orang yang sukses. Sukses dalam hal apa? Dalam banyak hal. Sukses itu tidak hanya bicara bahwa kita sukses dalam pekerjaan, tidak.
Sukses itu bukan hanya juga berbicara bahwa kita sukses dalam usaha kita, tidak. Tapi sukses itu juga bicara tentang apakah kita sudah bisa jadi berkat. Apakah kita sudah sukses membahagiakan orang tua kita? Apakah kita sudah sukses menyenangkan hati orang-orang yang di sekitar kita? Apakah kita sudah menjadi sukses menjadi anak yang baik, menjadi anak yang turut kepada orang tua, menjadi anak yang ikut apa yang maunya orang tua? Nah, saudaraku diberkati Tuhan, kita semua saya yakin punya kerinduan yang namanya untuk menjadi orang sukses. Saya pun memiliki kerinduan yang sama. Saya rindu menjadi orang yang sukses. Saya rindu menjadi orang yang berhasil. Saya rindu menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saya rindu menjadi orang yang bisa menyenangkan hati orang tua saya. Saya rindu menjadi orang yang bisa menyenangkan hati setiap orang yang ada di sekitar saya. Saya rindu menjadi berkat bagi banyak orang, bagi siapapun yang bertemu dengan saya. Itu kerinduan saya. Karena saya juga rindu menjadi orang yang sukses. Saudara yang berkati Tuhan, kita pun juga pasti punya hal yang sama. Mungkin kita punya teman-teman di rumah mungkin punya cita-cita yang besar. Mungkin kita punya kerinduan ke depan saya mau jadi apa. Setelah kuliah saya mau jadi apa. Setelah tamat SMA saya mau jadi apa. Kita pasti sudah punya pemikiran, kita pasti sudah punya kerinduan-kerinduan yang sama. Yang pastinya kerinduan kita adalah menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Yosua, ketika semua hal sudah dia alami, Tuhan bilang, perkatakan itu Taurat, renungkan itu siang dan malam, maka engkau akan bertindak hati-hati dan engkau akan berhasil dan beruntung dalam semua perjalananmu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita wajib untuk belajar. Kita wajib untuk sekolah. Kita wajib untuk kuliah. Walaupun hari-hari ini kita belum bisa sekolah di sekolah. Belajar di tempat yang, di kelas, di tempat kita belajar selama ini. Mungkin hari-hari ini kita belum bisa ke kampus. Tapi pengalaman-pengalamanmu dalam pendidikan, pengetahuan-pengetahuanmu itu sangat penting untuk masa depanmu. Kita harus belajar. Kita harus sekolah bagi teman-teman yang bisa sekolah. Kita harus kuliah setinggi-tingginya bagi teman-teman yang mampu untuk melakukan hal itu. Untuk apa? Untuk modal kita menjadi orang besar di depan. Semua itu kita harus miliki. Pengetahuan harus kita miliki. Pengalaman harus kita miliki. Kepintaran kita harus miliki. Bahkan gelar pun kita harus miliki. Tapi firman Tuhan malam hari ini bilang, bukan hanya itu yang kamu butuhkan. Tapi yang kamu butuhkan adalah firman Tuhan. Yang kamu perlukan adalah firman Tuhan. Yang kamu perlukan adalah belajar firman Tuhan. Semua hal itu kita perlukan. Tapi untuk menjadi berhasil, standar dari keberhasilan orang-orang percaya tidak hanya bicara tentang pengalaman, pendidikan, pengetahuan, sekolahmu tinggi seperti apapun, bukan hanya sampai pada situ. Tapi orang-orang percaya, orang-orang Kristen, orang-orang muda yang percaya kepada Tuhan, semua itu memang harus kita miliki. Pendidikan kita harus miliki, pengetahuan kita harus miliki, pengalaman kita harus miliki, kepintaran kita harus miliki, bahkan gelar kita harus miliki. Tapi ingat, kita juga harus miliki pengetahuan tentang firman Tuhan. Kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus rajin membaca firman Tuhan. Kita harus rajin belajar Alkitab. Untuk apa? Alkitab bilang, supaya kamu berhasil dan beruntung dalam perjalananmu. Saudara pasti rindu untuk berhasil. Saudara pasti rindu untuk menjadi orang sukses. Saudara mau jadi orang sukses? Saudara mau jadi orang berhasil? Ikuti apa yang sudah Yosua lakukan. Dia diproses dari Mesir, mengikuti proses selama perjalanan di padang gurun yang cukup lama, dan dia mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, yaitu belajar tentang firman Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan itu. Saudara yang berkati Tuhan, saya membaca kembali kepada kita ayat yang ke-8 tadi bilang begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perhatikan di sini, Tuhan bilang supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kenapa kita harus belajar firman Tuhan? Kenapa kita harus baca Alkitab? Kenapa? Karena semua yang menjadikan kita menjadi orang yang berhati-hati dalam bertindak, itu ada di sini. Karena semua pedoman untuk kita bisa menjadi orang yang pintar, ada di sini. Menjadi orang yang hebat, pedomannya ada di sini.
menjadi orang yang sukses, pedomannya ada di sini. Semua pedoman untuk menjadi orang yang hebat, untuk menjadi orang sukses di depan hidup kita, semua ada di Alkitab. Paulus pernah bilang begini, kepada salah satu murid yang sangat dia kasihi, Paulus bilang begini, Paulus tulis surat kepada Timotius dan dia bilang kepada Timotius begini, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Dalam apa? Dalam pikiran, dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam semuanya, dalam aspek hidupmu, engkau harus jadi teladan. Itu yang Paulus sampaikan kepada Timotius. Di mana kita tahu untuk bisa menjadi teladan? Dari mana kita bisa tahu bagaimana cara menjadi teladan? Dari mana kita bisa tahu bagaimana cara untuk menjadi berkat? Dari mana kita bisa tahu untuk menjadi teladan bagi banyak orang dalam perkataan, dalam semua tindakan kita? Kita akan tahu semuanya itu, bagaimana cara menjadi teladan ketika kita belajar firman Tuhan. Rekan-rekan orang muda yang diberkati Tuhan, semua yang kau perlukan hari ini ada di Alkitab. Belajar firman, baca firman, saudara pasti akan jadi orang yang berhasil. Saya ketemu dengan seorang teman. Dia bilang gini, kebetulan di tempat dia kerja, mereka bagi shift. Hitungannya setengah bulan kerja, setengah bulan tidak kerja. Karena perusahaannya tidak bisa menggaji full mereka, jadi harus gajinya setengah dengan ketentuan kerjanya setengah. Dia cerita sama saya begini, ternyata ada untungnya. Begitu dengan situasi kami seperti ini. Hari-hari ini saya lebih punya banyak waktu untuk belajar Alkitab, dia bilang. Karena di rumah juga bosan pegang HP, dia bilang. Dia pertama-tama iseng-iseng aja baca Alkitab. Ternyata dia menarik untuk baca. Dan sampai hari ini dia baca terus. Nah saudaraku ini berkati Tuhan. Mungkin kita bosan di rumah, mungkin kita galau di rumah. Tapi mungkin ini salah satu cara Tuhan untuk menjadikan kita setia membaca Alkitab. Kenapa? Karena kita punya lebih banyak waktu di rumah. Saudaraku ini berkati Tuhan. Semua yang kau perlukan untuk masa depanmu, semua yang kau perlukan untuk mencapai cita-citamu, semua yang kau perlukan untuk pendidikanmu, semua yang kau perlukan untuk pengetahuanmu, semua yang kau perlukan untuk menjalani pengalaman hidupmu, ada di sini. Baca, belajar. Baca dan belajar. Maka engkau akan tahu bagaimana dalam bertindak dengan yang baik, engkau akan tahu bagaimana cara bertindak yang baik, engkau akan tahu bagaimana cara melangkah dengan baik. Kenapa? Semua yang kita perlukan, semua yang kita butuhkan, semua yang akan menuntun hidup kita menjadi ke arah-arah yang lebih baik, semuanya ada di sini. Rekan-rekan GPS yang diberkati Tuhan. Akhir dari renungan saya malam hari ini, saya mengingatkan kepada kita semua. Seperti yang firman Tuhan katakan kepada Yosua. Jangan lupa perkatakan firman itu. Renungkan itu siang dan malam. Maka engkau akan menjadi orang yang berhasil dalam hidupmu. Jangan lupa belajar firman, jangan lupa belajar Alkitab, supaya kita menjadi orang yang berhasil, dan beruntung, dan sukses dalam semuanya aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati teman-teman yang ada di rumah hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita belajar di malam hari ini, itu tertanam di hati dan pikiran kita, dan menjadikan kita orang-orang muda, yang selalu setia belajar firman, supaya kita menjadi orang yang berhasil dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami telah belajar firman. Biarlah apa yang kami pelajari malam hari ini, itu tertanam dengan baik di hati dan pikiran kami, dan menjadikan kami pelaku firman dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk rekan-rekan pembawa sulu yang pada malam hari ini sudah bergabung bersama kami untuk beribadah di Gerakan Pembawa Sulu Korop 1 Palu. Selamat bergabung juga bagi rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali ini bergabung beribadah bersama GPS Korop 1 Palu. Untuk pengumuman, minggu depan tetap ada ibadah GPS Korop 1 Palu di YouTube channel, jadi jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe dan share ke seluruh sosial media teman-teman.
Dan kami juga tetap mengajak bagi rekan-rekan pembawa sulu yang berada di rumah aja di hari Senin sampai dengan hari Sabtu, mari sama-sama kita menyuarakan seruan doa bagi dunia di jam 12 siang dan juga jam 6 sore. Dan bagi teman-teman pembawa sulu yang berada di rumah aja yang ingin terbeban untuk mengikuti ibadah puasa bersama-sama dengan kami mengajak rekan-rekan yang terbeban untuk beribadah puasa bersama tiap hari Sabtu dari jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore. Untuk info seputar kegiatan Orang Muda Korop 1 Palu, teman-teman bisa lihat di Facebook, Instagram, dan juga YouTube channel Korop 1 Palu. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Teman-teman GPS ini berkati Tuhan. Di akhir persekutuan ini kita kembali datang kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita akan akhiri persekutuan kita ini dengan doa. Dan saya percaya saudara teman-teman pasti sudah diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang ada di rumah pasti sudah diberkati Tuhan yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Di akhir persekutuan ini kami kembali datang kepadamu. Bersyukur atas semua hal yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kami. Bersyukur atas ibadah yang telah kami ikuti malam hari ini. Bersyukur untuk persekutuan yang kami ikuti malam hari ini. Biarlah apa yang kami ikuti ini menjadi berkat yang besar bagi hidup kami. Dan mungkin kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan di hati Tuhan yang kami lakukan selama kegiatan ini, selama ibadah ini, kami mohon ampun Tuhan, dan biarlah berkat-Mu tetap melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Seminggu ke depan kami akan tetap beraktivitas seperti yang sudah kami lakukan setiap harinya. Ada hal-hal yang harus kami ikuti, ada hal-hal yang harus kami lakukan, bahkan ada hal-hal yang tidak boleh lagi kami lakukan. Tuhan, kami serahkan hidup kami semua ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan perjalanan kami seminggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami seminggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu tetap dalam hidup kami. Kami percaya pertolongan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami percaya berkat-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, kami akan berpisah. Satu hal yang kami percaya dan yakini, Roh Kudus Tuhan ada di setiap tempat kami. Roh Kudus Tuhan ada di setiap langkah hidup kami. Roh Kudus Tuhan selalu setia menemani dan akan terus memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami. Ini doa kami. Kami bawa dan persembahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.